selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Dituding tidak adil menyalurkan bantuan, ratusan warga di Kota Solo unjuk rasa ke kantor Basnas. Pencuri ternak di Padang ditangkap. Polisi temukan sabu-sabu. Sunatan massal gratis disambut gembira orang tua kurang mampu. Kantor Basnas yang adalah milik warga. Sekitar 100 orang massa yang mengatasnamakan Masyarakat Peduli Demokrasi di Kota Solo berunjuk rasa ke kantor Badan Amil Zakat atau Basnas Kota Solo di Kelurahan Simpang Rumbio, Solo. Kedatangan warga yang diawali dengan long march itu bertujuan untuk menuntut Basnas agar berlaku adil dalam penyaluran bantuan zakat kepada warga yang berhak menerima, sesuai dengan asnaf yang 8 atau 8 golongan yang berhak menerima zakat. Warga menduga penyaluran bantuan selama ini tidak adil dan tebang pilih. Pasalnya, mereka yang berhak dibantu justru tidak mendapat bantuan dari Basnas. Sebaliknya, warga yang tidak masuk kategori kurang mampu justru dibantu Basnas karena adanya rekomendasi dari salah satu calon wali kota Solo. Inilah yang memicu kemarahan warga. Merasa dirinya layak mendapatkan bantuan dari Basnas tapi tidak diberikan oleh Basnas karena terindikasi banyak laporan komisioner Basnas yang bisa mendapatkan bantuan Basnas hanya segelintir orang yang punya kepentingan politik tanpa dilihat orang itu layak atau tidak menerima zakat sesuai asnaf 8 yang ada di dalam Al-Quran. Terkait tudingan itu, pihak Basnas dalam keterangannya saat menemui massa pengunjuk rasa, bantuan yang telah mereka salurkan selama ini kepada warga yang membutuhkan telah merata, adil, dan sesuai dengan ketentuannya. Pihaknya juga mengatakan, dalam pemberian bantuan itu tidak ada kepentingan politik maupun merekomendasikan pilihan pada salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Umumnya sudah 12.000 lebih kurang kakak Kota Solo yang miskin kita bantu. Ya. Itu diketahui ya. Jadi untuk itu supaya kita tidak prasangka dan dua sangka ya. Saya bekerja ya karena Allah di sini ya. Saya bekerja karena Allah membantu orang yang membutuhkan ya. Memang kita bantu tapi memang belum seluruhnya mungkin ya. Ada 1-2 yang tidak terbantu ya. Pengunjuk rasa tidak percaya dengan penjelasan Ketua Basnas Kota Solo. Mereka minta diperbolehkan untuk memeriksa pembukuan Basnas dalam 2 bulan terakhir. Namun pihak Basnas berjanji akan memperlihatkan pembukuan itu kepada massa setelah mendapat persetujuan dalam rapat pleno pengurus Basnas lainnya. Aksi unjuk rasa massa di kantor Basnas Kota Solo ini mendapat pengawalan ketat dari aparat Polres Kota Solo. Gernadi melaporkan dari Solo. Dua rumah di Kelurahan Air Manis, Kecamatan Padang Selatan, mengalami kerusakan akibat diterjang gelombang pasang yang menyebabkan abrasi di kawasan itu pada Selasa malam. Warga mengatakan, gelombang pasang telah terjadi dalam beberapa pekan terakhir dan biasanya terjadi pada malam hari. Akibat kuatnya hempasan ombak, dapur rumah warga ada yang rusak hingga jebol. Selain itu, seringnya terjadi gelombang pasang juga menyebabkan abrasi pantai. Akibat abrasi itu, lebih dari 100 meter daratan yang hilang. Jika kondisi ini terus dibiarkan,
tentu akan mengancam permukiman warga pesisir pantai Air Manis. Terlebih, di seberang rumah yang terdampak gelombang pasang itu, juga terdapat sebuah sekolah dasar negeri 07 Air Manis, yang merupakan satu-satunya SD di Kelurahan Air Manis. Dan keluarga saya sama pemerintah untuk dibantu untuk pemasang batu grip. Karena depan rumah saya ini kan ada sekolah SD. Kalau nggak ada rumah saya, berarti SD ini hancur. Kalau nggak ada untuk batu grip, batu bronjong, udah pernah diusulkan tapi nggak ada responnya. RT udah, camat udah, perangkat desa udah semuanya, tapi nggak ada responnya. Rumah saya sekolah di depannya. Kalau kami hancur, sekolahnya hancur. Ini sekolah satu-satunya untuk di kawasan Air Manis, nggak ada lagi. Kadang-kadang kita tidak mau di khususnya naga semalam pun tanggung nggak ada nah ini percuma. Berapa lama berapa dibantu pemerintah amak jual badayu indah anak-anakku mengandai saduana. Warga telah sering mengeluhkan kondisi ini kepada pemerintah melalui perangkat lurah, camat, bahkan instansi terkait agar dicarikan solusinya seperti pemasangan batu grip ataupun batu bronjong. Namun, usulan tersebut hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah. Robiha melaporkan dari Padang. Ya masih, Mak. Sempat dilaporkan hilang terseret arus Sungai Batang air dingin di daerah Lubuk Binturun, pinggiran Kota Padang. Seorang mahasiswa asal Jakarta ditemukan tim SAR dalam kondisi selamat. Peristiwa itu berawal saat korban dan teman-temannya bermain air dan berenang di sungai. Tiba-tiba, korban hilang dan terseret arus sungai. Sebagian rekan korban yang melihat peristiwa itu melakukan pencarian. Sedangkan teman lainnya melaporkan peristiwa itu ke warga sekitar. Usai dicari hingga maghrib, korban tak juga ditemukan. Peristiwa itu kemudian dilaporkan ke polsek terdekat. Tak lama kemudian, tim SAR gabungan mencari mahasiswa yang dilaporkan terseret arus itu. Setelah melakukan pencarian dan penyisiran di kawasan sungai, korban akhirnya ditemukan tim SAR dalam kondisi selamat pada malam harinya. Selanjutnya korban dievakuasi dan dibawa petugas gabungan ke Puskesmas Air Dingin untuk mendapatkan pengobatan medis. Karena korban mengalami cedera ringan di bagian kepalanya. Pukul 20.30 tadi korban yang dinyatakan hilang kita temukan selamat dan sekarang kita evakuasi ke Puskesmas Air Dingin dalam kondisi cedera ringan di kepala ada luka. Upaya pencarian cukup menyulitkan petugas karena lokasinya cukup jauh dan medannya juga sulit untuk ditempuh. Petugas harus berjalan kaki menuju lokasi korban dinyatakan hilang. Kesulitan itu bertambah karena tidak ada lampu penerangan jalan, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi anggota tim SAR gabungan. Alfi melaporkan dari Padang. Bisnis rumahan skala UMKM memang banyak di Sumatera Barat. Namun hanya sedikit yang sukses bertahan. Apalagi mampu memasarkan produknya hingga ke berbagai kota di Pulau Jawa. Terlebih, UMKM ini dalam waktu dekat akan melakukan ekspor ke mancanegara. Salah satunya adalah UMKM yang memproduksi kuliner khas Minangkabau, yakni rendang. Kesuksesan rendang inilah yang membuat banyak instansi terkait datang untuk langsung melihat pabrik pengolahannya. Sebanyak 20 orang pegawai Bank Indonesia perwakilan yang ada di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa lakukan kunjungan ke pabrik UMKM yang berlokasi di Sungai Sapih, Kuranji, Padang. Mereka datang untuk melihat secara langsung proses produksi pembuatan rendang yang merupakan salah satu UMKM yang menjadi binaan Bank Indonesia perwakilan Sumatera Barat sejak beberapa tahun yang lalu. UMKM ini dinilai sebagai salah satu UMKM yang sukses. Para pegawai Bank Indonesia dari berbagai provinsi ini diajak berkeliling untuk melihat secara langsung proses produksi, mulai dari dapur penyimpanan daging, ruang masak, hingga ke produk kemasannya.
Semuanya dilakukan secara higienis, memakai teknologi modern, dan manajemen produksi yang rapi. Produksi rendang ini juga telah mengantongi izin untuk ekspor ke luar negeri. Baik itu sertifikasi halal, GMP maupun juga HACCP, proses yang dilalui dalam memproduksi rendang ini sangat baik dan memang sudah sesuai dengan sertifikasi tersebut, dan juga berbagai peralatan pendukung juga sudah memenuhi standar yang ditetapkan. Dan rasanya juga tadi anak sudah mencoba contoh yang sudah dimasak, dan saya pikir produk ini juga cukup bersaing lah di pasar baik di lokal maupun di global. Pasarnya itu kita kalau di lokal selain Padang, domestik kita itu ada di Jabodetabek. Nah, kita juga kerjasama dengan beberapa travel umroh untuk menyasar keluar. Jadi untuk sekarang produk kita keluar masih bersifat dia hand carry, karena kita kerjasama dengan beberapa travel umroh. Mudah-mudahan kita bisa ekspor secara langsung. Kapasitas produksi per hari mencapai 50 kg. Selain rendang daging, UMKM ini juga memproduksi rendang jamur, rendang tuna, rendang lokan, rendang ayam, rendang pasta, rendang jantung pisang, dan rendang jengkol. Berdiri sejak tahun 2017 lalu, pemasarannya bukan saja di Sumatera Barat, tapi juga meluas hingga ke Jabodetabek dan pulau-pulau lain di Indonesia. Bahkan pengelola UMKM ini juga bekerja sama dengan Biro Perjalanan Umrah sebagai makanan yang dibawa para jemaah ke Arab Saudi. Lauda Jahardia Anseh melaporkan dari Padang.